wabarakatuh. Sampurasun. Terima kasih kepada moderator, para narasumber dan juga Ketua DPD dan para anggota DPD RI. Saya akan mencoba menanggapi dari sudut pandang adat dan budaya. Dalam judul menyempurnakan dan memperkuat sistem bernegara sesuai rumusan pendiri bangsa yang tadi sudah dikupas oleh Pak Purnomo, Pak Utang, dan Pak Ihsanuddin Nursi, dan juga oleh Pak Ketua DPD. Walaupun saya belum membaca proposal dari DPD secara lengkap karena baru mendengarkan Pak Lanyala, saya sudah bisa menangkaplah kira-kira arahnya mau seperti apa. Yang menjadi pertanyaan saya, apakah proposal ini sudah melalui kajian yang seperti apa? Kami melihat di kaum adat bahwa yang harus dikaji adalah perjalanan 25 tahun reformasi. Apakah reformasi ini besar manfaatnya bagi bangsa Indonesia atau lebih besar mudaratnya dari untuk bangsa Indonesia? Ini yang harus kita kaji, sehingga dari kajian itu muncul tidak hanya masalah tapi akar-akar masalah yang akan muncul. Yang selama ini saya belum pernah mendengar akar masalah kecarut-marutan bangsa ini apa. Yang saya dengar adalah masalah-masalah, kasus-kasus saja. Akarnya belum. Tapi mudah-mudahan di DPD sudah dibicarakan. Mudah-mudahan harapan saya. Akar masalah daripada carut marut bangsa Indonesia adalah pengkhianatan terhadap amanat para pendiri bangsa dan negara dan amanat para leluhur-leluhurnya. Hari ini kita hanya berbicara salah satu amanat, Undang-Undang Dasar 45, dan itu tidak cukup kalau hanya untuk kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Karena dalam setiap amanat dengan berbagai bahasa filosofi yang tinggi yang harus dibedah secara nyata untuk kehidupan berbangsa bernegara mewujudkan merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Nggak usah pusing sebetulnya kita. Para pendiri bangsa dan negara ini sudah memberikan resepnya bagaimana untuk mewujudkan cita-cita merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu sudah ada Pancasila, sudah ada Undang-Undang Dasar, tinggal dilaksanakan. Cuman yang belum pada saat Orde Baru, Orde Lama, Orde Baru, apalagi reformasi, nilai-nilai yang tercantum di dalam teks proklamasi yang belum dibedah. Lalu ada nilai-nilai Pancasila yang belum dibedah secara detail. Tidak cukup dengan 45 butir. Lalu ada amanat dalam nilai-nilai pembukaan Undang-Undang Dasar yang dari Bang Ihsan katakan. Baru yang keempat, amanat Undang-Undang Dasar NRI 45. Nah, inilah pengkhianatan. Akar masalah carut-marut bangsa Indonesia hari ini adalah pengkhianatan terhadap amanat para pendiri bangsa dan para leluhur. Sehingga carut-marut ini kalau boleh dikatakan adalah laknat. Dan sebentar lagi kita akan mendapatkan laknat yang lebih besar. Jadi kalau bicara merubah, perubahan hanya Undang-Undang Dasar, apalagi judulnya amandemen, saya kira kurang pas dan akan kembali lagi seperti ini. Tapi amanat ini harus dipakai secara lengkap. Kenapa saya menekankan amanat? Karena dasar hidup manusia itu adalah contoh dan amanat. Sebutkan kepada saya siapa para pendiri bangsa negara, siapa para leluhur raja di Nusantara, siapa para nabi rasul di dunia ini yang mencontohkan dan mengamanatkan kita memilih pemimpin dengan cara sayembara. Tidak. Kalau ada saya kencing kuburannya.
Enggak. Semua mengajarkan musyawarah. Apa yang tadi disusun oleh DPD RI yang dibacakan oleh Pak Lanyala, jelas kedudukan MPR seperti apa, DPR seperti apa. Itu dasar dari amanat bahwa MPR RI adalah lembaga tertinggi negara, di mana MPR adalah tempat berkumpulnya pemilik negara. Yang hari ini pemilik negaranya hilang, akhirnya kita indekos. Tadi Bang Ihsan sudah mengulas bagaimana kita bukan saja indekos ya Bang Ihsan tadi. Jadi sangat luas, sangat dalam yang harus diperbaiki. Tapi intinya akar masalah tadi, kembalilah kepada amanat proklamasi sebagai ruh bangsa, bahwa kita menganut ruh sebagai bangsa yang anti penjajahan. Menurut leluhur di Jawa Barat, Eyang Dharma Siksa, kami mah bangsa itu sudi dijajah, cadung ngajajah, pantang untuk kita menjajah, dan tidak sudi kami dijajah. Ini yang diadopsi oleh para pendiri bangsa dan negara. Hari ini ruh itu hilang, maka Pancasila ini tidak berfungsi, apalagi dicabut oleh TAP MPR 1898, TAP MPR 278 dicabut oleh TAP MPR 1898. Ini kejahatan luar biasa. Saya menyarankan kemarin ketemu ketua KNPI dan lain sebagainya, bikin evaluasi 25 tahun reformasi. Yang kedua, kita beri penghargaan anugerah yang setinggi-tingginya untuk Pak Amin Rais sebagai Bapak Oligarki Nasional. Ini yang harus dipikirkan, karena kejahatan itu dimulai dari situ. Sehingga akhirnya hari ini kita sudah tidak lagi berfungsi sebagai bangsa. Negara sudah tidak berfungsi lagi. MPR sebagai tempatnya bernegara, pemilik negara, hari ini hilang. Tadi banyak berkembang pertanyaan, bagaimana caranya, kapan. Hari ini kita tidak bisa bermain di MPR karena kakinya hilang sebetulnya. Dan kalau saya butuh konsistensi juga dari semua, khususnya dari DPD RI. Kalau ini kembali kepada Undang-Undang Dasar, kembali kepada amanat, maka DPD RI itu harus bubar, harus kembali ke MPR sebagai utusan daerah. Maka tadi utusan daerah diisi oleh Raja Sultan. Kalau saya lebih tidak langsung kepada orang, tapi kepada persyaratannya. Siapa? Orang-orang yang memelihara nilai-nilai masalah. Bisa Raja, Sultan, adat, dan lain sebagainya. Utusan golongannya oleh kaum profesional, termasuk tentara-tentara ini masuk di golongan, dan partai politik ada di situ. Tapi harusnya anggota MPR ini tidak dipemilukan, tapi dilantik berdasarkan atau diangkat berdasarkan musyawarah dari tingkat terendah sampai di tingkat nasional. Dan anggota DPR RI jangan merangkap menjadi anggota MPR, tupoksinya beda. Kan sudah ada utusan partai politik, kenapa harus merangkap lagi? Yang urusannya pengawasan, budgeting, dan undang-undang, akhirnya harus ikut menentukan konstitusi, harus menentukan arah kebijakan jangka pendek, menengah, jangka panjang. Ini juga akan kacau lagi. Maka tadi Pak Utang, yang harus dievaluasi bukan keberadaan DPD-nya, yang harus dievaluasi adalah reformasi 25 tahun ini, apakah ini bermanfaat bagi bangsa Indonesia atau membawa kerusakan yang sangat parah. Itu yang harus dievaluasi. Tadi pertanyaan Pak Mehmet, bagaimana caranya? Saya dari 2013 sudah mengusulkan keluarkan dekret presiden yang isinya 4, tidak 1. Yang pertama adalah kembali kepada amanat nilai-nilai proklamasi.
Yang kedua adalah kembali kepada amanat Pancasila, nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga kembali kepada amanat pembukaan Undang-Undang Dasar. Yang keempat baru kembali ke Undang-Undang Dasar. Maka nanti seluruh regulasi yang sudah dikeluarkan dinolkan kembali. Nanti dikalibrasikan dengan Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Yang anti penjajahan sesuai amanat proklamasi. Jadi tidak asal-asalan. Seluruh lembaga tinggi yang dibuat pada saat reformasi sampai hari ini juga dikalibrasi nanti. Apakah betul harus ada MK? Apakah betul harus ada KY? Lalu fungsinya apa Jaksa Agung, Mahkamah Agung? Lalu KPK misalnya. Buat apa ada BPK? Ini harus dievaluasi, dikalibrasi nanti semua pada konstitusi. Maka saya menyarankan berbicara perubahan Undang-Undang Dasar, tidak hanya Undang-Undang Dasar, tapi secara lengkap amanat para pendiri bangsa. Proklamasi Pancasila, pembukaan Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar melalui dekret Presiden. Bagaimana Presiden ini harus memahami ini demi 270 juta jiwa bangsa Indonesia. Kalau enggak, saya nggak tahu apa yang terjadi dan saya tidak akan bicara. Bang Ihsan yang lebih tahu apa yang akan terjadi kalau tidak dilaksanakan. Dan kita akan lebih berat, momentumnya sudah tidak dapat lagi. Berapa puluh tahun lagi kita harus mengalami hal yang lebih buruk dari hari ini. Dan itu warisan kita terhadap anak cucu. Dan kita harus bertanggung jawab itu. Sekarang atau tidak sama sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah tanggapan yang cukup menarik karena ada terobosan di situ yang ditawarkan. Pertama, Pak Ari menyarankan bahwa evaluasi ini bukan hanya evaluasi institusional seperti DPD dan lain sebagainya, termasuk juga evaluasi terhadap Undang-Undang Dasar, tapi juga evaluasi terhadap 25 tahun reformasi. Ini penting, saya kira, karena selama ini juga mohon maaf, banyak orang yang tidak berani mengevaluasi reformasi karena dianggap reformasi adalah sebuah rezim yang sedang sangat berkuasa pada saat ini. Tetapi tanggapan yang kedua ini cukup perlu menjadi catatan kita bersama, yaitu terobosan untuk melakukan